Yang harus diperhatikan adalah apa haknya pasien. Yang pertama, hak informasi yang akurat dan benar. Kalau dia HIV, ya sampaikan HIV positif. Ya, dia punya hak untuk itu. Si pasien itu punya hak untuk dapat informasi yang akurat dan benar. Dan ini ada undang-undangnya. Undang-undangnya Undang-Undang Nomor 17 2023. Itu omnibus kesehatan, salah satunya ada bagian tentang hak dan kewajiban pasien, hak dan kewajiban rumah sakit. Salah satu haknya pasien ini, ya. Jadi kita nggak boleh nutup-nutupi informasi ke pasien itu sendiri, seolah-olah kita lebih berhak tahu gitu daripada dia. Hak untuk memutuskan berapa banyak informasi yang mereka rasa mereka butuhkan dan hak untuk tidak menerima informasi. Wah, apa pula ini, Dok? Ya. Makanya setiap kali mau menyampaikan informasi, minta izin. Contoh, HIV tadi kan. Bu, ini izin hasil pemeriksaan HIV-nya sudah keluar. Apa boleh saya sampaikan? Izin dulu. Gitu loh. Paham? Bu, ini hasil pemeriksaan lab benjolannya sudah ada. Kemarin sudah disampaikan oleh dokter. Apa boleh sekarang saya sampaikan lagi? Izin dulu. Kenapa? Karena dia punya hak untuk menerima dan untuk tidak menerima. Kan kita kadang-kadang gitu ya, lagi galau, lagi suntuk, lagi stres. Tolong boleh nggak jangan kasih berita-berita yang makin memperparah gitu. Boleh nggak besok? Boleh nggak nanti dulu? Bayang ya? So, ini jadi pedoman kita nih. Setiap kali menyampaikan, ya kan? Tadi misalnya contoh, udah keluar dari ruangan dokter tapi dia lagi galau, lagi nggak enak. Terus habis itu kita bilang, ya Bu, tenang aja Bu, apa segala macam. Kita ngobrol dulu, Bu, boleh nggak saya jelasin soal debri demang tadi? Boleh nggak Bu? Gitu loh. Iya Sus, kayak mana itu sebenarnya Sus? Nah, baru kita masuk. Kan dia udah bolehin. Bayang? So, ini haknya pasien nih. Hak untuk memutuskan siapa yang hadir selama konsultasi, anggota keluarga, dan lain signifikan. Harus dipegang satu, ya. Ini dalam menyampaikan informasi maupun menyampaikan informed consent. Oke? Secara hukum, yang pertama, ya, itu adalah pasien itu sendiri, dengan catatan pasiennya mampu mengambil keputusan. Pasien yang mampu mengambil keputusan adalah pasien yang dewasa, sehat secara akal, dan ya mampu mengambil keputusan. Yang dianggap dewasa adalah berapa tahun? Dia punya KTP berapa tahun? Kenapa dia punya KTP? Karena dianggap dewasa. Gitu kan? Dewasa. Kalau secara biologis, kedokteran 18 tahun. Tapi kalau secara hukum, dewasa 17 tahun. Nah, secara hukum ada tambahan pasalnya tuh. Dianggap dewasa 17 tahun atau sudah menikah. Dok, ini masih 15 tahun tapi sudah menikah. Boleh nggak ini dianggap dewasa? Boleh. Sekarang anak 16 tahun, anak 15 tahun udah kayak 25 tahun kan sekarang kan, dengan make up-nya apa gitu ya. Artinya ini hati-hati ya. Siapa yang dianggap dewasa adalah orang yang sudah 17 tahun dan juga atau sudah menikah. Dan dia sadar ada kontak mata, bisa diajak ngomong. Kalau GCS-nya 10, 11, kamu inform consent, ya kamu juga lah yang cari gara-gara gitu loh. Artinya GCS-nya harus di atas 13. Yang dibilang sadar itu GCS di atas 13, 14, 15. Gitu ya. Jadi kalau dia lihat kira-kira, oh ini sadar, oh ini dewasa, diagnosisnya juga nggak ada yang mengarah-arah ke tumor otak, ke Alzheimer, ke demensia gitu ya, boleh kamu ambil, boleh kamu kasih penjelasan, boleh kamu kasih inform consent. So, nomor 1 yang paling atas adalah pasien
itu sendiri. Karena badannya kita ini hak prerogatifnya kita. Nggak boleh disentuh, nggak boleh disuntik, nggak boleh diapain. Punyanya kita. Jadi kalau ada pasien, saya nggak mau disuntik, suster. Pokoknya saya nggak mau disuntik. Jangan kamu suntik. Tapi dia suruh tanda tangan, penolakan. Ini ya Bu, saya udah nganjurin penolakan. Tapi memang itu badannya dia, punyanya dia. Oke? Yang kedua, apa? Ke siapa? Kita minta inform consent? Ada keluarga inti, abang kakaknya, ada suami atau istrinya. Mana yang lebih tinggi? Yes. Ya, suami atau istri. Hati-hati juga, ini istri sah atau enggak? Ya kan? Ini istri pertama, istri kedua, istri siri. Ya kan? Tiba-tiba nanti sore ada lagi yang datang, istrinya juga katanya. Waduh. Ya kan? Ya kan? Nah, itu mesti bisa mengelola situasinya. Mohon izin Ibu, mohon maaf, apakah benar Ibu istrinya Bapak ini? Benar Dok. Izin Ibu sekali lagi, Ibu istri sah ya Bu ya? Oh iya, saya istri sirih Dok sebenarnya. Gitu loh. Ya kan? Tapi tetap sopan, tapi harus ditanya. Kenapa? Karena kalau istri siri itu tidak ada tidak ada dicatat negara. Ya, atau kalau mau lebih sopan, ini Ibu izin ini nikah secara agama atau secara negara gitu. Kalau mau agak lebih dihalusin lagi. Oh saya nikah Dok secara negara gitu. Kalau udah begitu boleh dibecanain. Oh iya Bu, mohon izin ya Bu ya, saya harus tanya soalnya beberapa kasus belakangan ini ada yang istri sirih Bu, jadi saya harus pastikan. Karena yang harus tanda tangan ini yang istri sah, misalnya gitu. Ya, termasuk juga dalam memberikan edukasi, dalam memberikan breaking bad news gitu. Ya, oke. Berarti nomor 1 pasien itu sendiri. Nomor 2 pasangan sah. Pasangan sah. Oke? Nggak tahu kenapa. Ini saya waktu ke Sumatera gitu ya. Saya lihat wow ada beberapa nih kasus-kasus yang kayak gitu ya. Dengar-dengar dari teman-teman di rumah sakit lain juga. Jadi istri sah. Baru yang ketiga adalah orang tua atau saudara kandung? Orang tua atau saudara kandung? Ya kan kalau sudah menikah kan menikah dulu laki-laki istri atau suami. Kalau dia pun sudah menikah tapi tidak ada suami istri di situ. Ada orang tuanya, ada saudara kandungnya. Siapa? Orang tua dulu. Oke? Orang tua. Tapi ingat lagi ya, orang tuanya juga harus yang cakap atau mampu mengambil keputusan. Kalau orang tuanya udah tua, 80 tahun, jalannya udah bungkuk gitu ya. Kita lihat-lihat ngomong udah nggak nyambung, dia ke situ cuman moral support doang, ya jangan dimintain. Tapi kalau pun dia kan banyak juga, udah 70 tahun gitu masih sehat dan bisa ngambil keputusan, ya kan? Ya ambil, itu dia. Orang tua. Baru di bawahnya saudara kandung, ya. Jangan lupa tanya, izin Bapak Ibu, ini dari saudara-saudara ini siapa yang anak pertama, siapa yang paling tua gitu. Oh saya yang paling tua, dia posisinya di belakang. Yang duduk di depan nih yang kecil nih, yang preman. Mohon izin Pak, boleh di depan karena saya harus menyampaikan langsung ke yang memang saudara yang paling tua. Boleh nggak? Boleh. Kalau disuruh gitu pasti dia ngikut. Ya, saudara paling tua. Karena biasanya yang sukses yang adik-adikan, yang nggak sukses di belakang gitu ya. Kesenjangan ya, sekarang kesenjangan sosial. Nah, jadi saudara yang paling tua. Pastikan sudah nyampe ke situ. Kadang-kadang problemnya kan gini. Oh iya, ini kakaknya ini lagi di jalan, sekarang jelasin dulu ke saya. Gimana caranya kita? Apakah kita jelasin berulang-ulang? Ataukah kita jelasin satu kali? Gimana? Jadi, pastikan memang di lingkungan itu, di rumah sakit itu yang udah menghadap saat ini, itu tuh sudah ada dari yang tadi ini. Apakah istri suaminya, atau orang tuanya, atau saudara paling tuanya gitu loh. Udah ada nih yang di sini nih. Kita mau sampaikan boleh. Tapi juga
Jangan hanya karena, wah ini kita harus sampaikannya sekali doang. Lagi di jalan dok, itu lagi nyebrang. Kapan nyampenya? Besok. Ya kan? Udah deh, tunggu besok baru jelasin. Nah, terjadi sesuatu dari sekarang sampai besok, nah kita disalahin. Artinya, kadang-kadang ya itu sebagai part of our job. Bagian dari tugas kita. Untuk mau menjelaskan, mau mengedukasi berulang kali. Walaupun ya kalau bisa jangan terlalu sering untuk hal yang sama. Ya kan? Tapi kalau ya cuman 2 kali, ya udahlah, come on. Ya kan? Paling banyak 3 kali udah cukup dah gitu ya. Tapi kalau disuruh jelasin 2 kali aja mukanya udah ditekuk ya nggak jadi. Ya. Oke, di bawah saudara kandung paling tua sampai paling kecil siapa lagi? Anak kandungnya. Ya, tapi sama udah dewasa juga ya. Dewasa. Habis itu siapa lagi? Saudara jauh. Ya. Om, paman. Ya kan? Ini kan agak susah dibuktikan ya. Tapi kamu udah lihat di situ ini sebagai apa, kamu udah tanya dulu. Habis itu baru siapa lagi? Ini sering terjadi. Nggak ada semuanya di atas. Siapa yang kita mintain ya? Ya kan? Nggak ada. Saudara jauh juga udah nggak ada. Yang bawa ke rumah sakit. Kebetulan yang nabrak doang nih yang ada. Ya. Biasanya kalau yang kayak gitu kita sebut sebagai wali. Wali itu siapa? Wali itu bisa tetangganya, bisa Pak RT-nya, bisa Pak RW-nya, ya, atau bisa jadi pejabat yang menaungi atau yang ya tadi Pak Lurahnya misalnya, atau ya orang lain yang kenal sama dia, dan itu kalau yang di atas sudah tidak ada lagi. Jadi apakah salah? Ya enggak. Ya udah enggak ada, gimana? Ya kan? Kita mau tindakan yang cepat. So, hati-hati ya dalam menentukan siapa yang harus hadir dalam konsultasi keluarga. Apakah seluruhnya hadir? Makanya ditanya dulu, oke ini mau dijelasin nih untuk yang kedua kalinya, kebetulan kamu lagi mau coba mengedukasi. Terus yang hadir banyak banget gitu. Mohon izin Pak, kalau boleh yang hadir 3-5 orang saja. Mohon maaf, yang mungkin bukan keluarga inti bisa di luar. Oh saya ini harus ini. Untuk dia punya jabatan kan, sering begitu ya. Saya harus ada, oke, boleh ya Pak, Bapak ini ikutan? Ya boleh silakan. Jadi pasien itu punya hak untuk menentukan siapa yang mau dia ajakin. Mungkin keluarga orang tuanya dia nggak mau ajak. Karena kalau orang tuanya diajak, jantungan misalnya, langsung pingsan di situ, ya boleh, jangan diajak. Tanya ke pasiennya. Kalau nggak ada pasiennya dok, tanya tadi urutannya ke bawah. Jadi jangan salah karena yang ini berisik gitu ya, kamu tanyanya ke dia, jangan. Rembukan gitu, ajak yang paling berisik sama yang paling punya wewenang. Berdua, siapa aja nih yang mau dijelasin, gitu loh. Oke? Karena cara kita menentukan siapa yang boleh masuk, seringkali menentukan keberhasilan wawancaranya. Yang bikin rusuh masuk ya jadinya repot kan?